Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Para bapak, para ibu, anak-anakku sekalian yang saya cintai, serta para wali santri, para wali murid yang alhamdulillah datang dari jauh memenuhi undangan Madrasah Aliyah Al-Quratul Wusta. Saya juga terus terang ya haru. Setelah ini saya lepas, setelah ini nggak ketemu lagi. Sing pinter-pinter ya sudah diambil dari perguruan tinggi negeri. Tetapi walaupun yang belum mendapatkan panggilan dari perguruan tinggi negeri, teruskan anakku. Teruskan, jangan berhenti. Kalian hari ini boleh berbangga, boleh bersenang-senang. Sedikit kalian boleh berpesta pora. Tapi hakikatnya senyumanmu kali ini adalah hanya untuk hari ini. Besok kalian mesti akan bingung, akan menentukan kemana saya, akan melanjutkan kemana. Naudzubillah. Kalau kalian semua sudah digodok, ditempa oleh bapak dan ibu guru, bapak dan ibu guru siang dan malam membina kalian, kemudian kalian tidak membuktikan bahwa kalian betul-betul nanti akan menjadi pemimpin nasional. Saya terus terang tak kudang, coro Jawane tak kudang. Kowe engko metu kudu dadi pemimpin nasional. Kenapa demikian? Sebenarnya pemimpin nasional, jenderal-jenderal dan kepala bank syariah, kepala itu sebenarnya anak desa. Anak yang seperti kalian-kalian ini. Hanya mereka tangguh, tanggap, tanggon. Dia cerdas membaca situasi sehingga tidak menyerah begitu saja. Bapak dan ibu guru sudah tahu kan keadaannya murid ini, walaupun yang kita lepas itu hanya 58, tapi 58 nanti akan merubah Indonesia. Kalau kalian betul-betul akan menduduki pos-pos penting. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak saya, para bapak dan ibu guru wali santri, wali murid, gantungkan cita-citamu setinggi langit ketujuh. Seandainya kalian gagal pun masih jatuh di langit yang keenam. Ternyata
Pidato ini gak jauh berbeda dengan pidatonya Prabowo yang berkali-kali diulang. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Seandainya gagal pun masih berada di bintang-bintang. Masih tersangkut di bintang-bintang. Itu artinya apa? Bahwa informasi ini tidak ada bedanya. Ilmu yang diajarkan oleh bapak dan ibu gurumu, apakah itu berbentuk pelajaran-pelajaran agama atau pelajaran umum, itu sama. Yang ada di sini, yang ada di Jakarta, alfiahnya ya masih alfiah Ibnu Aqil. Alfiah yang 1000 bait itu. Imritinya ya masih imriti itu. Kitabnya kalau fikih ya fikih Fathul Mu'in itu. Matematika sama. Fisika, kimia, biologi sama dengan sekolah yang ada di Jakarta. Bahkan gaya wisuda kali ini, tasyakur kali ini, persis dengan saya menghadiri wisuda anak saya waktu itu S2 di Universitas Indonesia, jurusan ekonomi manajemen, sama. Saya bukan orang kayanya kaya, bukan. Tidak. Tapi saya dorong anak saya untuk melanjutkan sekolah. Saya tidak mengeluarkan 1 rupiah pun untuk melanjutkan ke S3-nya. Dia milih mendapat tempat di Groningen, Belanda selama 4 tahun. Dibiayai oleh pemerintah. Mendapatkan LPDP. Kalian tidak mustahil akan dapat beasiswa seperti itu. Yakinlah dan berdoalah kepada Allah, kalian bisa. Para bapak dan ibu guru, kalau seandainya kurang pas gitu, saya selalu mengingatkan, guru-guru bahasa Inggris kalau perlu ambil TOEFL dulu. Setelah gurunya ambil TOEFL, baru anak-anaknya nanti ikut ambil TOEFL. Saya minta maaf, mencari guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab maksudnya, di sini masih kesulitan. Kalau bahasa Inggris kita angkat melalui YouTube, ada banyak yang lamar. Tapi kalau bahasa Arab, karena belum, insya Allah suatu saat nanti. Madrasah swasta kalau tidak mempunyai kelebihan dari yang lain, madrasah swasta apabila tidak ada nilai lebih, masyarakat akan lari. Sementara di sini tadi disebut oleh wali santri, di sini madrasah paling murah. Saya rodok tersinggung. Loh, murah. Suatu saat tak larang no. Saya mahalkan suatu saat nanti. Tapi kita pilih yang mahal ya silahkan. Yang tidak punya ya tetap dapat. Jangan sampai yayasan ini memberi kesempatan yang kaya-kaya saja. Tidak. Akan kita beri yang sama. Jangan sampai yayasan ini menghalangi orang yang ingin sodakoh banyak. Tidak. Kita berikan untuk memilih. Yang tadi ngerti, wali murid mesti, wah iki sing diwaca wa'afiku iki mesti ana kaitane. Wa'afiku mimma razaqnakum gak kabeh. Min di situ adalah min lit tab'id, bukan lil bayan. Infakkanlah sebagian hartamu
mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Suatu saat kita mati. Orang kalau sudah mati kelegek-kelegek gitu, ya Allah berikanlah kami kehidupan sedikit saja, waktu sedikit saja. Bukan waktu sedikit itu mau sholat, bukan. Minta waktu sedikit mau puasa, bukan. Sedikit saja ya Allah beri kesempatan saya hidup lagi. Mau apa? Fa'asaddaqo wa akum minas sholihin. Orang setiap akan mati itu mesti saya akan sedekah, beri kesempatan ya Allah. Enggak bisa. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Itulah sebabnya para bapak santri, wali santri dan ibu, yayasan nanti visinya yayasan itu kepingin pada saatnya nanti pondok ini akan menjadi besar, menjadi yang luar biasa. Oleh karena itu menghadapi tahun-tahun akan datang, kita siapkan gedung lantai 4. Lantai 4 yang elit, yang mahal. Nanti pada saatnya nanti yayasan akan kirim surat melalui siapa saja, alumni dan orang tua yang kita kenal seluruhnya. Kita himbau untuk memberikan sebagian yang dimiliki. Yang pertama. Yang kedua, minta tolong kepada wali santri, apabila di daerahnya itu ada orang agniya yang mesti harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat, tolonglah sampaikan surat kami ini kepada mereka. Ada salah satu pondok semacam itu, nggak jauh dari sini, nggak sampai 5 kilo. Saya tahu dulu nggak punya apa-apa, tapi sekarang tanahnya luas sekali untuk pertanian. Apa sebabnya? Karena santri-santrinya itu diminta untuk pulang, kemudian menghubungi agniya-agniya. Demikian juga di sini, insya Allah kami akan melaksanakan, mentasarufkan amanah dari wali-wali santri. Saya terus terang, sejak saya di sini, banyak orang ya memicingkan, memejamkan mata sebelah. Dianggapnya tidak punya visi, dianggap, loh gimana? Akhirnya saya sampaikan kepada seluruh unit-unit, ayo nabung, ayo nabung. Hakikatnya infak yang panjenengan sampaikan ke madrasah ini adalah seluruhnya digunakan untuk infak. Kecuali 2 bulan untuk yang tadi pakai jaket biru-biru itu. Hanya mengingatkan apabila yang dulu belum dibayar, bayarlah. Gak akan hilang uang itu. Insya Allah. Insya Allah kami akan mempertanggungjawabkan di dunia sampai di akhir nanti. Insya Allah. Tidak akan saya jual sedikit pun untuk kepentingan pribadi saya. Tidak. Para bapak dan ibu sekalian, wali santri mestinya senang. Saya melihat sambutan dari wali santri tadi, menggebu-gebu. Anggite di madu enak tapi ya. Ada labu madu, ada jeruk madu, ada ketela madu, ada nek di madu nangis, nek di madu kurang sitok panjenengan. Nanti kalau di madu, apalagi di madu sampai 4, astagfirullahaladzim, sudah. Saya yakin putra-putra panjenengan sekarang berhasil, saya serahkan kembali ke panjenengan.
saya serahkan kembali ke panjenengan. Tapi dengan harapan bahwa jangan diputus eman. Memang anak-anak ini jago Bapak. Enggak laki, enggak perempuan, itu ada pekerjaan yang tidak pernah dikerjakan oleh santri-santri yang lain. Apa itu? Ngecor. Ngerti ngecor? Lah, kalau belum tahu bapaknya diberitahu ya. Jadi 1 minggu itu 2 hari itu ikut ngecor. Tanpa ada bantuan dari santri-santri ini belum berdiri itu. Saya hitung hari ini itu sudah 30 hari lebih 2 hari, 32 hari. Kok apal? Apal. Wong sing bagian bayari itu mesti lapor kepada saya. Sekian-sekian uangnya sekarang tipis, tebal lagi, setelah tebal tipis lagi, setelah tipis tebal lagi, terus begitu. Sekarang sudah tipis, tapi insya Allah nanti tebal lagi pada saatnya. Saya minta semua untuk ikut Cancut Taliwondo, berjuang untuk agamanya Allah. Tadi sudah disebut berjuang. Berjuang ngomong tok, omong doang, omon-omon. Berjuang itu macam-macam. Salah satu diantaranya adalah memberikan sebagian harta yang kita miliki untuk kepentingan Allah, kepentingan agamanya Allah. Para bapak dan ibu, saya yakin kaget muasno murite, muasno melihat anak-anaknya. Duh, Nduk, kok ayu Nduk saiki Nduk? Kapan olehmu belajar bengesan? Sing lanang ngono, kok ganteng-ganteng saiki? Kapan kon kok gawe jas? Jas kok ndi? Pun rame-rame. Bekne lho, aku gak cari anu. Itu jahitnya baru selesai kemarin. Sing jahitno, sing nyelang yo baru kemarin. Balekno. Astagfirullah. Alhamdulillah, tapi yang sepenting lah penampilan nih. Kalau mau melamar orang, itu gayanya mesti bawa mobil. Besok apel lagi, bawa mobil lagi. Tapi mobilnya ganti. Mertuanya, calon mertuanya, waduh hebat, kaya ini. Ya sudah, sambil menantu. Karena berkali-kali bawa mobil dan mobilnya itu berbeda-beda. Akhirnya terus diterima jadi menantu. Setelah diterima baru ketahuan bahwa dia itu adalah bengkel mobil. Rasa bengkel mobil. Ya wis piye maneh kadung, kata mertuanya. Ya wis sudah. Setelah bengkel mobil dia wis gak apa-apa wis nyambut gawe. Yang penting dia nyambut gawe. Karena dia terlalu lama untuk berbulan madu. Lah ini madu yang bahaya lagi, yang gak enak. Terlalu lama bulan madu, akhirnya dikeluarkan dari bengkel itu. Gak kerja. Lah itu kalau orang mencari menantu yang dipikir duit. Para bapak dan ibu guru sekalian, saya mewakili seluruh pengurus Yayasan Muhammad Yakub dan mewakili seluruh pengasuh pondok pesantren Al-Waratul Wusta. Tidak henti-hentinya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tanpa panjenengan, anak-anak saya, anak-anak santri di sini mungkin tidak seperti ini. Satu yang layak dapat bintang di hadapan saya. Anak ini, sapa jenenge iki? Siapa namanya tadi itu? Laila Lutfiana. Itu juga selalu ngaji dengan saya. Ngaji kalau Jumat pagi itu. Tapi akhir-akhir ini karena otak saya itu mikir banyak pekerjaan, saya istirahat dulu. Itu ngaji, pinter baca kitab juga anak itu. Saya cek ke Pak Kholili, Pak Kholili, ini anak pinter baca kitab. Nggih, niki pinter maca kitab. Maca kitabe pinter, bahasa Inggrisnya pinter. Iki ono sing repot.
Karena mau meminang untuk menjadi istrinya, mikir-mikir. Makanya bensin meminang mikir-mikir, sekolah terus. Saya selalu katakan, kalau kamu lulusan hanya S1, paling-paling kamu nanti suamimu ya S1, paling tinggi S2. Kalau kamu sampai mendapatkan S2, suamimu nanti akan S3. Kalau kamu nanti S3, wah, mesti suaminya kalau gak dokter gak wanita kok, gak wani minta. Apalagi pinter bahasa Inggris, apalagi pinter baca kitab. Wes harapan negara, harapan bangsa, harapan agama menjadi pengembang guru-guru agama tingkat nasional. Jangan disangka loh, kamu kan hanya menganggap bahwa aku uwe, aku nu deso, aku bayar murah. Murah kadang-kadang nunggak, kadang-kadang apen lali barang yono. Tapi enggak, saya yakin enggak ada yang apen lali enggak. Karena apa? Ini sedekah kok, infak. Saya sekali lagi mengucapkan pada Bapak dan Ibu guru, teruskan, lanjutkan bina anak ini. Lanjutkan terus. Inovasi baru. Saya yakin anak-anak ini nanti ada lagi acara selain ini ada lagi. Ada. Ini nanti sing pinter iku duduk murite, gurunya. Karena saya berkali-kali, bagaimana anak itu bisa pinter kalau gurunya nggak lebih pinter? Guru matematika, tapi lulusannya bukan lulusan matematika, wawalam, fantasilisaan. Guru fisika, kimia, biologi, bukan lulusan kimia, biologi, matematika. Wah, wallahualam. Ini ada yang pernah ketemu dengan saya, guru biologi ini. Ayo, buat bedah burung dara, dicari. Mana buktinya burung dara laki-laki dan burung dara perempuan? Loh, ini apa di Unibdu, di Unwaha ya, Unwaha. Banyak yang membantu saya dari Unwaha, ketepatan di staf-staf di kantor cabang Nahdlatul Ulama itu banyak dari Unwaha. Ayo Bapak dan Ibu guru, teruskan. Anak-anakku taatilah apa yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu guru. Ke depan, saya tadi sudah sampaikan pada Pak Kholili. Ayo Pak Kholili, dikoreksi apa-apa yang kurang bagus, kita baguskan akan datang. Mana yang kurang baik, kita baiki lagi. Setiap tahap mesti harus ada naik, terus naik. Seperti iman, yazidu wayangkusu, yazidu wayangkusu. Saya ngerti, dinamika pendidikan juga gitu. Yazidu wayangkusu, yazidu. Bukan berarti yazidu wayangkusu, yazidu dikit yang kusu. Wah, itu ndelosor itu namanya, hancur. Fantasilisa'ah, naudzubillah min dzalik. Saya mengajak diri saya, mengajak guru-guru, mengajak bu guru, mengajak anak-anakku yang lulus, mengajak para undangan Bapak dan Ibu wali santri. Ayo terus kita rebut di tahun 2045 yang menjadi pemimpin di Indonesia ini adalah anak-anak para Bapak dan Ibu sekalian. Yang akan memimpin di Indonesia ini adalah kalian-kalian semua. Secara matematika kami, Ibu guru, Bapak guru sudah kabundut. Itu namanya bonus demografi. Sudah siklus kehidupannya seperti itu. Kita tidak bisa hidup untuk terus menerus, tidak bisa. Kita titipkan kepada anak kita Indonesia di depan ini nanti. Wabil khusus Bu Isah, Bu Nyai Isah, saya minta tolong betul. Kebijakan
yayasan bahwa tahun ini, mulai tahun depan ini intensif, semua santri harus menghafal Al-Quran. Sudah dimulai yang laki-laki setiap pagi dan sore kita coba 1 juz sebelum ngaji yang lain. Saya sudah koordinasi ke dalam, ke Bu Nyai. Ayo, harus ngapal Al-Quran. Kanjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Allah kemudian dibawai Al-Quran, itu kita harus laksanakan. Harus laksanakan. Yang halal, yang haram, yang boleh, itu ada di Al-Quran semua. Itu harus kita teruskan. Mbah Yakub kalau mengajar saya, wong sing biasa maca Al-Quran, iku atine gembuk, atine empuk. Ora dikandhani, ngene lho, noleh nang mburi. Numpak sepeda dibel-bel, kon nyingkir mikir titik gak gelem, tambah noleh nang mburi. Ngene lho kebiasaan yayasan itu begini-begini lho, tambah noleh nang mburi. Keplok-plok bokong. Oh. Sudah saya harapkan afallahu amma salaf, ke depan ayo bersama-sama kita memimpin negara, pemimpin bangsa, pemimpin agama kalian nanti. Saya titipkan kepada kalian, gunakan ilmu-ilmu kalian ini, kembangkan ilmu-ilmu kalian untuk memimpin negara Indonesia. Demikian. Nek api tak tunggoi sampai mari, tapi nek aku mulai nunggu di tukang aja. Karena setiap hari saya itu nunggu di tukang. Demikian saya minta maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati para bapak dan ibu sekalian. Wabil khusus kepada wali santri, tolong kalau memang tidak bisa diterima di perguruan yang lain, masuk saja di setit sekolah tinggi ilmu tarbiyah kita punya di situ. Sekarang ini setit ini studi banding. Yang hari ini mungkin masih ada di Thailand. Yang sebelumnya itu di Malaysia. Malaysia mungkin belum pulang. Mungkin pulang. Mudah-mudahan mereka datang dari negara-negara itu membawa informasi yang baik sehingga pendidikan di Arwatul Wusta ini menjadi baik pula. Bu Isah, saya minta tolong nanti semak anak-anak asing ngapal Al-Quran. Demikian kasih, saya minta maaf. Wabil khusus kepada beliau yang rambutnya tidak begitu panjang. Ini beliau nih ternyata ada temannya, teman saya yang di Jakarta. Alhamdulillah. Beliau dari Tegal juga. Nah, saya ketemu dengan anaknya, rumahnya mana? Tegal. Oh, Tegal. Terima kasih, walafu minkum. Geduk, gedang. Apa terus? Geduk, gedang, godoh ketelo, titik dan pondok rasa. Cekap semanten atur kula, yubainten nguntal klopo, cekap semanten atur kula. Gak ngomong cakep blas ngene. Demikian ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.